Jadi gini, menurut coffee technician kenapa ini cocok untuk di meni kedai? Pertama, ini paling yang coffee technician pertimbangkan adalah apa? Electricity. Kita nggak pakai listrik, kita cuma butuh air panas, gitu ya. Kalau grinder, selalu coffee technician ini gini. Kita untuk mempercepat segala sesuatu itu nggak perlu manual semua. Grindernya minimal kita pakai yang elektrik, karena dia wattnya kecil kok, nggak gede gitu ya. Jadi kalau kita sewa tempat kan rata-rata wattnya itu paling 900 sampai 1300 gitu. Jarang yang 2200 tempat itu ada powernya di sana gitu. Jadi di sini coffee technician memilih ini, yaitu tadi pertimbangannya adalah listriknya dia nggak pakai gitu. Kedua, kita bisa cepat melayani customer kita tuh cepat. Karena apa? Ini tergantung kita cepat ya gimana kita. Kalau mesin kemarin yang kita bahas, mesin sebelumnya yang kita bahas, itu bukan gimana kita, tapi gimana mesinnya. Karena memang mesinnya tidak diperuntukkan untuk dikomersil, maka tetap akan lambat mau secepat apapun kita membuat gitu. Kalau ini nanti bisa, kita mau ekstrak berapa banyak pun cepat lambat semua tergantung kita gitu. Karena alat ini gimana operatornya yang ini gitu. Terus ini juga portanya cukup, isinya biasa standar nih, kalau nggak salah dulu pernah kita hitung ini sekitar 8 sampai 11 gram, bisa sampai 15 gram. Terus hasil ekstrasinya juga oke. Kenapa coffee technician juga nggak pakai manuso, terus nggak pakai yang banyak tuh ya, yang flare segala. Itu kalau menurut coffee technician gini, dari segi kompaktibilitas alat ini kompak banget satu. Terus ketika kita setelah selesai, ini mudah membersihkannya, tinggal buka, hampir mirip cara penggunaannya dengan mesin-mesin gitu ya. Jadi kalau buat teman-teman semua yang wah saya pengen mulai kedai kopi pakai ini, boleh. Yang nggak boleh itu pengen mulai kedai kopi jadinya kedai teh gitu ya, bercanda, kidding. Jadi coffee technician di sini membahas kenapa bisa, yaitu tadi durabilitas juga, ini semuanya besi. Terus ini udah coffee technician upgrade, ininya pakai yang GC. Terus dia pour time masih yang standar bawaan, asal kita jangan pakai terlalu overpower. Kebanyakan terjadi masalahnya itu adalah antara si di sininya nih, di sininya ini nih, dia bayonet, namanya bayonet porta holder bisa patah karena ini aluminium bukan stainless. Di online juga banyak upgrade-nya yang ininya pakai stainless gitu. Ininya juga ada yang dibikin apa, bottomless, nggak ada bawahnya gitu ya. Nah, ini partnya pun sangat mudah kita cari di online. Pilihan keduanya itu tadi, ini sangat mudah kita cari di online partnya. Oh kita sealnya nih yang kena, misalkan sealnya di online ada gitu. Terus ini hasil yang dibuat semua kembali kepada pertama kopinya, kedua airnya, ketiga suhunya gitu. Kalau untuk ekstraksi ini gimana kita gitu. Jadi kenapa coffee technician pilih itu tadi ya, pilih pertimbangan dari coffee technician itu semua coffee technician alami di lapangan. Coffee technician juga ngajar kayak gini kok. Kita ngajar dari manual, kita pakai yang ini, kita nggak pakai flare, kita nggak pakai manuso, karena konsepnya sama. Kenapa kita pakai ini, dan ini nggak di endorse ya, kita pakai ini tuh karena ini tadi, ini compact. Terus kita beli misalkan harganya ini kan sekitar 3 jutaan sekarang lah ya, secondnya pun masih murah lah. Karena banyak juga di luar sana yang ngomong gini, pakai mesin aja ngapain manual. Saya lebih baik manual ini dibanding pakai mesin, tapi saya nggak tepat ya untuk operasional saya, karena akhirnya investasi saya akan useless. Karena mesin itu tidak mempercepat saya, tapi malah memperlambat saya untuk memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen. Itu pertimbangan yang paling penting sekali di coffee technician ini, kenapa memilih alat-alat seperti ini ya gitu. Ada juga yang mereka bilang pakai moka pot, bisa nggak? Bisa. Moka pot itu menjadi kendala adalah panasnya. Jadi ketika kita, ini kan heatnya itu kan dari sini ya, dari sini kena kompor. Kita ambil contoh nih, ini kena api, dia kena api nih, dia kena api, ini kena api. Jadi seal yang di sini ada direct flame, ini kadang-kadang sini cepat kena sealnya. Kalau bukan pakai yang bagus mereknya ya, kayak Dialeti, pasti dia akan kena dan dia cepat sekali
gitu. Dan ini sangat-sangat berbahaya kalau kita untuk bermain di kecepatan karena direct flame dan pasti akan burn rasa kopinya. Kalau ini kita bisa atur dari suhu airnya, ekstraksinya semua kita bisa atur. Jadi kenapa itu ya buat teman-teman semua, semoga channel ini bisa kasih gambaran ya, pandangan untuk teman-teman semua nih, mau yang mana nih kita mulai. Paling utama pertama nih ya, kalau kita mau terjun di dunia kopi itu pertama kita harus bisa ngopi, karena ada juga di luaran sana yang bilang, oh saya nggak suka kopi, saya nggak bisa ngopi. Kopi tidak ada yang salah gitu loh. Yang salah itu gaya hidup kita sebelumnya. Oh, ada yang pernah bilang ke saya, customer atau klien saya, oh perut saya asam lambungnya naik ketika saya ngopi. Di dalam dalam dunia keilmuan ya, kopi itu salah satu obat terapi untuk pencernaan. Makanya kita kalau pagi minum kopi itu langsung pup, itu tadi dia ngedetox, dia obat pencahar alami gitu ya. Jadi jangan salahkan kopinya, salahkan gaya hidup kita dan pola hidup kita sebelumnya. Jadi agak melenceng nih pembahasannya. Jadi gitu ya buat teman-teman. Kenapa coffee filtration pill ini? Pertama power, dia nggak pakai listrik. Kedua ini bisa cepat, bisa lambat gimana kita. Ketiga ini stabil. Semoga teman-teman semua bisa mendapatkan manfaat dari apa yang kita upload. Nanti kita bahas lagi. Oh ya, kalau ada pertanyaan, Bang itu gimananya, atau Bang ini saya pakai grinder segini, itu teknis yang dimana kita bicaranya selera, tapi tetap kita akan jawab di komen ya gitu. Kita selalu membahasnya tentang kebenaran dan hype yang terjadi di luar sana, kita akan bahas gitu. Thank you ya, jangan lupa subscribe.